Halo, perkenalkan nama saya Ali Piansa dari kelas 2020A. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi prismatik. Pancasila sebagai konsep prismatik. Pancasila merupakan ideologi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi setelah perumusannya, tidak ada konsep final mengenai bentuk Pancasila itu seperti apa. Pancasila memang memiliki nilai yang diwakili oleh 5 sila. Namun selepas itu, Pancasila merupakan sesuatu yang abstrak. Tidak ada satupun orang yang mampu menafsirkan Pancasila secara sempurna, seperti apa bentuk Pancasila yang ideal. Bahkan Soekarno pun, orang yang ikut merumuskan Pancasila, pernah dianggap tidak mengerti Pancasila ketika ia menafsirkan Pancasila sebagai nasakom, yakni nasionalis, agamis, dan komunis. Yang kemudian itu justru menimbulkan konflik ketika PKI melakukan pemberontakan. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Soekarno itu dianggap salah dan tidak cocok untuk Indonesia. Kemudian berganti rezim Soeharto yang pada saat itu berniat mengembalikan lagi Pancasila dengan menumpas orang-orang yang berafiliasi dengan PKI. Soeharto mengembalikan Pancasila dengan cara yang otoriter, dengan membatasi pemikiran-pemikiran orang yang tidak sesuai dengannya. Dengan itu juga dianggap salah karena tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu berdemokrasi. Kemudian timbul pertanyaan, apa sebenarnya itu Pancasila? Pancasila adalah konsep prismatik yang menggabungkan semua pemikiran-pemikiran yang baik. Bila kita lihat komunisme, itu sebenarnya baik karena menganggap setiap manusia yang lahir itu sama. Dan individualisme juga baik karena menganggap setiap manusia itu terlahir bebas. Dan kemudian inilah yang menjadi satu dan membentuk prisma. Oleh karena itu pula Pancasila disebut sebagai ideologi yang terbuka dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Pancasila menerima pemikiran-pemikiran baru sehingga tidak menjadi ideologi yang kaku dan mengekang kebebasan sesuai dengan demokrasi. Karena ideologi yang kuat adalah ideologi yang mampu menjawab segala tantangan zaman. Jika kita lihat lebih lanjut, kelima nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan stance atau sikap dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi suatu situasi. Nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaannya tidak berubah. Hanya saja metode pelaksanaannya yang bisa menjadi berbeda tergantung situasi. Mengenai pengembangan penafsiran tentang Pancasila, setiap orang memiliki penafsirannya sendiri, yang berbeda dengan penafsiran orang lain. Perbedaan ini harus kita hormati sebagai sikap berdemokrasi. Terjadi perbedaan penafsiran itu wajar, asal tidak mengubah 5 dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penafsiran sila pertama Pancasila, orang Islam berbeda dengan orang Hindu. Tidak ada salah dengan yang keduanya. Justru hal inilah yang membuat Pancasila kuat dan bertahan hingga sekarang. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan tidak merasa paling paham mengenai Pancasila, karena Pancasila itu sendiri belum ada tafsir finalnya. Setiap warga negara bebas menafsirkan Pancasila sesuai pemikirannya dan mengembangkan sikapnya sesuai hati nuraninya. Jangan sampai kita merasa paling Pancasilais dan menganggap orang lain yang berbeda dengan kita anti Pancasila. Jangan kita mengkotak-kotakan kelompok karena berbeda pemahaman mengenai Pancasila. Tetapi justru kita harus mencari sebanyak-banyaknya persamaan untuk menguatkan persatuan. Karena itu merupakan tujuan Pancasila itu sendiri.